Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di TV Desa Indonesia. Oke, kali ini kita akan membahas lanjutan tentang desa. Desa itu setelah ditemukan oleh Herman Werner Muntinghe, dia seorang anggota Dewan Belanda, kemudian diangkat menjadi di kehakiman Belanda. Ya, setelah menemukan desa dilaporkan ke Gubernur Jenderal di zaman 23 April 1813. Sejarah perkembangan desa. Jadi ya udahlah, di masa sebelum ada aturannya yang pasti kan, masih dalam bentuk banyakan hukum adat yang diberlakukan di desa-desa di Indonesia sebelum ada aturan pemerintah kolonial Belanda. Ketentuan pertama tentang desa tercantum dalam Reglement RR itu ya istilahnya tahun 1854, yaitu pasal 71, pasal 71 yang mengatur tentang kepala desa dan pemerintahan desa. Jadi ini baru diatur ya tentang kepala desa dan pemerintahan desa di RR pasal 71. Nah, sebagai pelaksanaan dari ketentuan itu, pemerintah kolonial mengeluarkan peraturan Inlands Gimenti Ordonanti IGO pada tahun 1906, yaitu peraturan dasar mengenai desa khusus di Jawa dan Madura. IGO pada dasarnya tidak membentuk desa, melainkan hanya memberikan landasan sebagai pengakuan atas adanya desa sebelumnya. Jadi bukan membentuk desa yang baru, karena desa sudah ada, hanya ini mengarahkan memberikan landasan pijakan agar negara bisa mengakui, menghormati hak-hak desa. Jadi ini bukan pembentukan baru pada tahun 1906, karena sudah ada pada zaman dahulu kala juga. Nah, kemudian IGO Standard 83 tahun 1906 yang berlaku untuk desa-desa di Jawa dan kemudian Madura mengalami perubahan sebanyak 3 kali, yakni STBL 1910 nomor 591, Standard 1913 nomor 235, dan Standard 1919 nomor 217. Peraturan RR ini pasal 71 yang mengatur tentang desa diganti dengan pasal 128 IS. Nah, untuk desa-desa di luar Jawa ini diatur juga oleh Belanda. Di luar Jawa diatur antara lain dengan standar, banyaklah standarnya. Ada untuk Sumatera, untuk Bangka, untuk Palembang, Lampung, Tapanuli, Belitung, Kalimantan, Bengkulu, Minahasa. Karena inilah desa-desa itu beda-beda namanya. Ada Gampung, ada Nagari, ada Betuah atau yang lain di Jawa. Itu di luar Jawa beda-beda namanya, bukan desa. Ada Gampung. Peraturan yang mengatur desa-desa di luar Jawa, kalau di Jawa itu IGO, kalau di luar Jawa Inlands Gementi Ordonanti Baiteng Western, yang artinya untuk luar Jawa, aturan desa untuk luar Jawa. Nah, pada Standard 1906
ini mulai diatur susunan tata organisasi pemerintahan desa. Ada susunan organisasi, kemudian rumah tangga dan tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang perintah desa, kepala desa dan anggota pamung desa. Jadi 1906 itu Belanda sudah mengatur tentang tugas pokok fungsi pemerintahan desa, mulai dari susunan organisasi, tugas fungsi kepala desa, wewenang pemerintah desa, sampai ini oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, perbedaan mendasar antara kedua peraturan ini adanya ketentuan mengenai kewajiban pemerintah Indonesia untuk setiap akhir triwulan membuat anggaran belanja. Nah, dalam IGO hal ini tidak dijumpai. Ya. Ketentuan mengenai kerja bakti bagi warga desa untuk kepentingan umum. Di dalam IGO, warga desa yang tidak melaksanakan kerja bakti diwajibkan membayar ganti rugi dengan membayar sejumlah uang yang disetor ke kas desa. Nah, mengenai tanah bengkok di dalam IGO tidak dijumpai. Hal ini disebabkan karena di luar Jawa dan Madura tersedia banyak tanah yang bisa diusahakan oleh siapa saja. Jadi di Jawa ini ada tanah bengkok. Kalau di luar itu tidak ada, karena banyak tanah yang bisa digunakan, tak bertuan lah intinya. Nah, pada masa militer Jepang, ini tidak banyak perubahan undang-undang lah itu. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang pada waktu itu mengamanatkan tidak adanya perubahan yang berarti terhadap peraturan desa yang sebelumnya mengenai sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer Jepang. Nah, satu-satunya mengenai desa yang dikeluarkan oleh Jepang itu adalah Osamu Seire nomor 7 tahun 1944 ya. Peraturan ini hanya mengatur dan merubah pemilihan kepala desa atau kutoyo, bahasa Jepangnya kutoyo, yang menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 4 tahun. Itu yang Jepang hanya sebentar di 42 sampai 44. Nah, pasca kemerdekaan, sejak awal kemerdekaan pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan dan keberadaan desa. Nah, dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 nomor 2 disebutkan, dalam teritori negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 Zbes turun dalam Zeven dan Polsen, artinya ada 250 desa di Jawa dan Bali. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Jadi pasca kemerdekaan, pengakuan UUD Undang-Undang Dasar 45 terhadap eksistensi desa tidak segera diikuti dengan aturan pelaksanaan, utamanya menyangkut kedudukan desa dalam sistem pemerintahan nasional. Bahkan dengan adanya amandemen 45 Undang-Undang 1945 yang sudah diubah 4 kali, desa sama sekali tidak termaktub di dalam salah satu pasal pun dari konstitusi. UUD 45 amandemen keempat hanya mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat, di mana pasal 18B ayat 4 berbunyi,
negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Tidak menyebut kata desa di situ. Ya. Nah, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat adat yang memiliki hak tradisional tersebut tentunya tidak serta merta mengakui kedudukan desa sebagai unit pemerintahan sebagai bagian dari susunan sistem pemerintahan nasional. Nah, hal ini dapat dilihat pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 Amandemen keempat yang mengatur bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara tidak langsung desa ditempatkan dalam rezim pemerintahan kabupaten kota karena secara administratif teritorial desa berada di dalam wilayah kabupaten kota. Itu pada zaman setelah kemerdekaan. Kemudian pada tahun 48 Undang-Undang Nomor 22 tahun 48 sebenarnya telah mengarahkan desa dan kota kecil, marga dan sebagainya menjadi daerah otonom tingkat 3. Hal ini termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang. Negara Indonesia disusun dalam 3 tingkatan yaitu provinsi, kabupaten, dan desa. Marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Baru untuk daerah-daerah. Nah, daerah otonom yang terbawah yaitu desa, marga, nagari, sebagainya dianggap sendi negara dan sendi negara itu harus diperbaiki, diperluas dan didinamisir supaya negara bisa mengalami kemajuan. Dari dulu desa itu menjadi bahan pemikiran bersama. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Meski dalam undang-undang yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah ini disebutkan tentang kemungkinan dibentuknya daerah otonom 3, ada desa ada dulu pemerintah daerah tingkat 1 provinsi, tingkat 2 kabupaten, dan tingkat 3 desa. Namun tidak ada rincian yang jelas yang mengatur tentang itu. Sedangkan menyangkut hal yang bertanda desa tidak diatur sama sekali. Ini 57. Kemudian 65 nih, tahun 65 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja dikeluarkan bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 19 tahun 65 merupakan undang-undang pertama yang mengatur tentang desa. Namun dalam prakteknya belum sempat diimplementasikan dan kemudian dicabut dengan alasan politis. Hal-hal ini yang diatur tentang desa dalam undang-undang ini adalah antara lain bab 1 memuat tentang bentuk, susunan dan alat kelengkapan desa praja. Kemudian bab 3 tentang tugas dan kewenangan desa praja. Bab 4 tentang harta benda, keuangan atas desa praja. Bab 4 tentang bab 5 tentang pengawasan dan bimbingan atas desa praja. Bab 6 tentang peningkatan desa praja menjadi daerah tingkat 3. Nah, udah tingkat 3 nih desa. Bab 7 memuat peraturan peralihan. Bab 8 aturan tambahan. Bab 9 ketentuan penutup.
Nah ini sudah ada tentang desa itu nomor 19 tahun 65. Nah, pasal 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 1965 itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa praja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta bendanya sendiri. Substansi terpenting dari materi undang-undang ini adalah tentang peningkatan desa praja menjadi daerah tingkat 3. Kan tingkat 1 provinsi, tingkat 2 kabupaten, ada tingkat 3 pemerintah desa. Kemudian kita lanjut ke pada tahun 1979. Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa merupakan produk hukum pemerintahan Orde Baru yang dipandang sangat condong menopang Orde Baru dalam politik stabilitas dan sentralisasi, sehingga menghambat demokrasi masyarakat desa. Demikian juga kebijakan pengaturan tentang desa pada masa itu sejauh jadi harus seragam, harus sentralistik. Nah ini harus diakui seragam, sentralis dengan tujuan untuk kepentingan politik pemerintah. Nah hal ini secara jelas disebutkan dalam konsideran menimbang dalam Undang-Undang tahun 79 ya, bahwa sesuai dengan sifat negara kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan desa sejauh mungkin diseragamkan dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku. Nah, namun upaya penyeragaman pengaturan masyarakat desa justru menghambat tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya secara mandiri. Kalau dulu silakan mandiri kan. Nah, sekarang diseragamkan, diatur, dibatasi pemikiran desa sehingga akhirnya hanya membuat tertinggal dibanding masyarakat lainnya. Aturan terhadap pemerintah desa yang kurang berdasar pada karakteristik masyarakatnya hanya akan menimbulkan ketidakberdayaan dan ketergantungan. Ini 30 tahun Indonesia desa di bawah pemerintahan Orde Baru semuanya diseragamkan. Pemerintah desa, ada LKMD, ada lagi program-program penyeragaman sehingga masyarakat jadi tidak kreatif karena diatur sedetil mungkin dari pusat. Tidak ada hak asal usul itu, tidak ada penghargaan pengakuan desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, itu tidak ada. Nah kemudian tahun 99 ini pada pasal 1 huruf O Undang-Undang nomor 22 tahun 99 tentang desa pemerintah daerah disebutkan bahwa masuk ke Undang-Undang nomor 22 tahun 99. Nah kita sekarang beralih dari 65 ke 99. Tahun 99 itu ada Undang-Undang nomor 22 tahun 22 tentang pemerintahan daerah. Nah, di sana disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Jadi di bawah kabupaten masih, bukan pemerintah tingkat 3 kan.
Nah, seiring dengan ketentuan reformasi, salah satu agendanya adalah desentralisasi pemerintahan. Ada keinginan politik yang kuat untuk mengembalikan desa dengan pemerintahannya atau dengan nama lain yang sejenis ke habitatnya semula. Pada masa sebelumnya, desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 dengan pendekatan penyeragaman telah tercerabut dari akar-akarnya. Desa lebih banyak diposisikan sebagai instrumen pengumpul suara untuk melestarikan hegemoni satu tangan. Nah, kemudian di era Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara implisit pemerintahan desa adalah bagian dari pemerintahan daerah. Oleh karenanya pemerintahan desa ini diatur dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah.